Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kembali saya mendapat kunjungan kehormatan dari Guru Besar Profesor Dr. Wayan Sukeyase bersama Dr. Ide Bagus Wiryanata MSI. Nah, didampingi oleh Anak Agung Ngurah Supartama. Kami berempat akan berbincang-bincang mengenai tema duka. Mengapa? Karena kita hidup ini katanya tidak terlepas dan terbebas dari duka. Ada yang duka ringan, sedang, malahan ada yang duka yang berat. Dalam Sad Anu Darsana, ketika manusia lahir jatma, kemudian berakhir mertiu, di tengah-tengah itu kan, nge guru nge, ada salah satu duka, larau, ya, jaro, macam-macam. Nah, tentu sebagai insan yang diberikan wiweke, sebagai insan yang diberikan hidup, kita seharusnya belajar mengendalikan, meminimalisasi duka itu. Dan kita tahu cara mengendalikan duka merupakan peradaban batin dalam tradisi Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, saya akan meminta penjelasan lebih eksploratif mengenai apa duka dan bagaimana kita berusaha mengendalikan duka itu. Baik, Prof. Wayan Sukeyase, saya meminta Bapak menjelaskan kepada umat sedama mengenai apakah duka itu. Om Swastiastu. Terima kasih. Tentang duka dalam arti luas, dalam arti luas itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita yang belum sadar rohani. Belum sadar rohani. Ya, terus terang definisi konsep. Kalau orang akademik bicara, kalau beliau biasanya menguji begitu, konsep dasarnya apa? Duka itu. Duka dalam arti yang luas, bahwa hidup ini sangsara kan gitu ya. Sangsara ini sesungguhnya adalah tema besar. Dari sejak zaman Weda sudah dibicarakan bagaimana cara mengatasi hidup sengsara, hidup menderita ini kan gitu. Di dalam Bhagavad Gita itu sudah jelas dirumuskan bahwa anityam sukam lokam. Anityam sukam lokam. Dunia yang fana ini penuh dengan duka. Kita ini dalam lingkup duka. Kan gitu ya. Walaupun bibir tersenyum. Karena tersenyum suka itu lingkup daripada duka. Duka itu. Nah, karena kita dalam lingkup itu, tentu kita akan berbicara berdasarkan sabda permana. Karena kita belum berbahagia. Sabda permana apa yang dikatakan oleh beliau-beliau yang telah mengalami bahagia. Beliau-beliau yang telah bebas dari duka itu. Nah, untuk bisa mengatasi persoalan itu, kita harus berguru. Berguru kepada mereka, beliau-beliau yang suci itu yang telah bisa menghentaskan kita dari duka. Nah, cara untuk bisa mendapatkan pencerahan batin mengatasi duka hidup ini ada 3.
Tiga. Ada tiga. Ya, tiga. Yang pertama itu harus memiliki ketekunan mendengarkan apa yang diujankan oleh guru. Itu yang pertama, yang disebut serawanam. Serawanam ternyata belajar mendengar itu tidak mudah ya. Bu? Ya, tidak mudah. Alihakeno talingan tu pangrenge di dalam lontar harus mengarahkan perhatian kita supaya betul-betul kita bisa mendengar dengan benar, gitu kan. Nah, yang kedua baru menanam, merenung, merenungkan intisari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu kita harus merenung, telah merenungkan, mempraktekkan ajarannya yang disebut nidi diasanam. Itu ya. Jadi tiga hal penting tiga hal penting itu. Nah, yang pertama yang perlu dipelajari adalah tetua filsafat Jinyana. Ini yang pertama-tama. Kalau kita tidak mengetahui filsafat rohani, kita tidak akan bisa mengerti apa sih dunia ini, apa sih duka ini. Tidak akan bisa kita mengerti itu, gitu. Nah, kita mulai dari bahwa asal usul duka menurut Tattwa niki, menurut Tattwa itu bahwa ontologinya. Nah, ketika pertemuan antara atas titah Tuhan yang Maha Esa, Ida Betara Sada Siwa, Tuhan yang berpribadi, memiliki kehendak beliau, kehendak bermain, menciptakan segala sesuatu ini Ica. Nah, ketika Ica itu memerintahkanlah sinar suci beliau yang disebut Atma untuk menyusup ke prakerti. Nah, ketika menyusup ke prakerti, utoproto istilahnya di dalam Tattwa ini agak sulit membahas menyusup menguntai partikel. Kesadaran itu, Atma itu menyusup menguntai partikel. Ketika menyusup menguntai, otomatis sekaligus terguna-gunai oleh prakerti. Gitu. Ketika terguna-guna ini manifest triguna inilah. Tapi bukan ini. Bukan manifest dari kekuatan prakerti yang disebut triguna itu, Satwa Merajas Tamas. Ini menyelubungi Atma. Ketika diselubungi ini, Atma kehilangan kesadaran aslinya hilang. Nah, ketika kehilangan kesadaran aslinya, jadi dia jiwatma. Nah, jiwatma inilah yang mengalami suka duka hidup ini. Jiwa kita yang mengalami, yang diberikan kedukaan oleh fisik. Fisik kasar, fisik halus, fisik astral. Kita dibelenggu oleh tiga itu. Inilah untuk prakerti ini. Prakerti ini memiliki dua daya sakti itu aja. Dua daya sakti, aurana sakti itu menyelubungi apapun, segala sesuatu diselubungi sehingga roh tidak tampak dan memproyeksikan. Memproyeksikan artinya menyulap. Kita tidak bisa melihat rohani kita karena kita hanya dapat melihat wujud-wujud saja. Gitu. Nah, ketika itulah mulai duka itu muncul. Di sejarah dukanya di sana dia, di sejarah muncul duka itu. Nah, setelah itu terus Tumimba lahir mengalami seperti kita singkat ceritanya itu, turun dalam 24 patwas niki, 24 patwas dalam Samkhya nanti tentu didalami bagi yang ingin mendalami ini kan salah satu niki bukunya. Ini salah satunya salah satu di Samkhya Yoga, tulis oleh Pak Gede Sura dan beliau sendiri. Kita lanjutkan nunya nika setelah Triguna ini mengguna-gunai roh Atma kita, maka muncullah cita. Cita ini artinya pikiran. Pikiran dalam arti luas. Pertama budi, inteligensi. Yang kedua ahamkara, keegoan kita. Kemudian manas, pikiran persepsi kita yang keluar segala sesuatu ini.
tiga ini disebut Tri Antahkarana. Inilah sumber duka. Di sini sumber dukanya seperti yang disampaikan di dalam Warahaspati Tattwa tuh Haji. Ya, mari kita baca. Ya, Bung Haji. Ikang cita hedu ikang atmu pamukti swarga. Dikatakan cita atau pikiran itu yang menyebabkan Atman itu mendapatkan sorga. Cita hedu ning atmu dibeng neraka. Demikian pula sebaliknya, pikiran juga yang menyebabkan Atman itu jatuh ke neraka. Cita hedu nimitanian pandadi tria. Juga karena pikiran yang menyebabkan Atman itu berubah lahir menjadi binatang. Cita hedu niat panjat manusia. Pikiran juga yang menjadi alasan mengapa Atman itu lahir menjadi manusia. Cita hedu niat pamanggihakeun kamuksan muang kelepasan. Dan pikiran juga yang menyebabkan seseorang mencapai moksa atau kelepasan atau kebebasan di alam abstrak. Saya kira saya menangkap tadi Prof. Wayan Sukriyasa. Benar bahwa seluruh perbuatan kita dikendalikan oleh pikiran. Betapa utamanya pikiran itu. Ketika kita ingin mengendalikan duka itu, maka mulailah dari pikiran. Kira-kira benar nggak seperti itu? Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ada Dirinci. 3 duka yang kita alami. Tiga duka. 3 duka telu. Ada 3 duka yang kita alami. Ya. Yang pertama itu disebutkan di dalam Warahaspati Tattwa yang disebut dengan Adhyatmika duka. Duka yang diakibatkan oleh pikiran. Ya, pikiran yang liar. Pikiran yang selalu egois, pikiran yang pemarah, pikiran yang loba, dan seterusnya. Pikiran yang sadripu itu disebut itu pikiran buruk. Nah, duka yang kedua adalah dewaika duka yang diakibatkan oleh karena kita kena kutuk misalnya. Itu kita bisa masuk kepongor, itu salah satunya gitu. Banyak lagi yang bersifat supranatural. Kemudian duka yang lain seperti sekarang ini COVID. Bau tika duka yang diakibatkan oleh bebutan, virus, bakteri, terantuk benda keras, jatuh dan lain sebagainya, kita menjadi berduka. Tetapi semua duka ini, sebagian besar duka ini disebabkan oleh pikiran. Oleh karena itu, para maharsi, terutama Patanjali di dalam rumah Cita Werti Nirodha, mengendalikan fluktuasi pikiran, kemampuan menenangkan pikiran, kan itu nggak? Nah, itu cara mengatasi duka yang 3 itu mulai dari pikiran melalui sistem yoga. Kita kembali ke yoga balik ke yoga. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan jika ingin bebas dari duka. Kan ini yang penting bagi kita ya. Penting. Nah, bagi saya itu penting. Bagi kita semua penting. Semua penting. Nah,
kembali Betara Iswara mengajar Begawan Berhaspati di Berhaspati Tatu. Ini bukan suku Yase ya. Di situ disebutkan yang pertama itu adalah Jinyane Biu Dreke. Mempelajari literatur suci. Jinyane supaya memiliki ilmu pengetahuan membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Itu yang disebut jinyane, kebijaksanaan, kewikanan dalam bahasa Bali. Itu ya. Itu Weruh harus dalam bahasa Jawa. weruh. Weruh. Nike yang harus kita mempelajari tatwa, Tatwa. darsana, Upanishad dan lain sebagainya kan ya, supaya kita memiliki wawasan spiritual. Siapakah yang kita puja? Tuhan itu siapa beliau? Supaya kita memiliki pengetahuan ketuhanan. Alam semesta ini apa? Dan keberadaan kita ini, mengapa kita hidup? Mengapa hidup kita sengsara? Apa tujuan hidup kita? Nah, di situ dah di Jinyane itu. Maka perlu pertama-tama literasi diri. Ya. Literasi diri. Literasi Diri. Makin tua, makin selegang aja kira-kira. Harus kita memiliki jinyane, pengetahuan yang membebaskan pikiran itu pertama. Sebagai kunci mengendalikan duka. Harus pikiran yang memiliki pengetahuan, pengetahuan batin yang disebut jinyane itu. Yang kedua, tidak cukup itu. Kita harus indriya yoga marga, mengendalikan diri, mengendalikan indriya kita ini supaya bisa tenang dengan yoga. Itu dengan yoga, indriya yoga marga kita harus tidak hanya melatih pikiran, tetapi melatih fisik, mental, spiritual dengan jalan yoga. Nah, itu yang ketiga, tresna dosa kesaya. Tresna dosa kesaya itu membebaskan diri dari bentuk-bentuk keterikatan duniawi. Seperti kembang teratai itu kan tumbuh di lumpur, tetapi indah, bersih gitu. Dunia ini kan cenderung mengikat. Kita banyak memiliki kan tresna. Tresna kita banyak punya kesenangan-kesenangan, hobi-hobi. Jangan terikat oleh itu. Kita boleh melakukan itu tapi tidak terikat. Itu yang disebut dengan tresna dosa kesaya. Itulah jalan spiritual, sadana telu yang disebut untuk mengendalikan diri agar tidak terjebak oleh duka. Wah. Caranya mudah kok. Cuman 3. Cuman menjalaninya perlu kesungguhan, perlu dedikasi, perlu motivasi, karena duka itu senantiasa menyelimuti diri kita. Oleh karena itu harus ada motivasi kuat bagi kita untuk terbebas, membebaskan diri dari duka itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini yang perlu satu lagi, satu lagi. Bagaimana caranya supaya 3 hal ini bisa kita jinyane, yoga, menghilangkan tresna ini bisa kita laksanakan sehingga kita bisa membebaskan diri dari duka itu, berada di antara suka dan duka. Ketika kita suka tidak terlalu ngakak, ketika kita duka tidak menangis berseduh-seduh. Sama-sama saya 306. Nah, ada caranya, ada 3. Tiga. Tiga, Kenapa tiga. tiga nih? Ya, ini yang menariknya. Yang pertama tapa. Yang pertama tapa itu harus tahan banting. Rajin bekerja, memanaskan diri, itu kan? Tapa, namanya tapa itu memanaskan diri. Hidup ini kan kita sekolah seperti yang Bu Haji bilang, sekolah. Kita harus tabah menghadapi segala bentuk suka duka. Itu yang kedua, swadhyaya.
Ya. Swadhyaya itu harus bisa hidup mandiri, berusaha mandiri. Ya, gitu kan. Swadhyaya, Ya. belajar mandiri dan macam-macam. Yang ketiga itu iswara pranidhana. Jangan lupa kepada leluhur, kepada Tuhan dengan segala manifestasi. Tiga. Iki yang disebut dengan kriya yoga oleh Patanjali. Wah, luar biasa. Berarti kita nggak boleh lupa sama leluhur. Tidak boleh lupa kita sama leluhur. Adanya kita ini kan karena leluhur. Menjadi besar seperti sekarang ini kan leluhur. Tanpa ada doa leluhur, dorongan material, dorongan motivasi mental, asuhan beliau dari sejak kecil. Orang di leluhur itu kan orang tua kita ke atas. Oh iya. Ya, orang tua kita ke atas. Jangan hanya ketika mati beliau disebut leluhur. Sekarang kita hormati beliau sebagai leluhur. Itu Iya. doa itu. Iya. Setuju. Setuju. Ya. Hormat pada leluhur berarti hormat pada Pada Tuhan. orang. Ya. Tuhan Ini kepada dalam wujud leluhur. Iya. Ya, nike. Oke. Yang kira nike. Wah, ini luar biasa ini cara menghilangkan duka. Nah, saya kira kita sudah memperoleh satu tuntunan praktis bagaimana kita semua berusaha untuk melepaskan diri dari duka menurut kemampuan kita secara berjenjang dan bertahap. Saya kira tidak semua orang bisa seketika, tetapi harus dimulai. Harus kita yang memulai. Karena itu, umat Dharma yang berbahagia, itulah pesan-pesan dari penekun sastra Profesor Wayan Sukayase. Semoga apa yang dibacakan oleh Wajib Dokter tadi juga dan diartikan oleh Ngurah Supartamo dapat memperkuat keyakinan kita bahwa kita semua harus berusaha senantiasa untuk melepaskan diri dari duka. Rahayu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.